Halo Aquarius, selamat datang di Spiritual Queen Love. Yuk langsung kita lihat energi semesta untuk Aquarius di tanggal 24 sampai 30 September 2025. Oke, yang pertama yang bicara tentang transit planet. Ada Saturnus di Pisces, di mana Pisces adalah rumah keduanya Aquarius ya. Nah, ini bicara tentang fokus pada stabilitas keuangan, kemudian nilai hidup dan cara berbicara. Nah, kemudian juga ada tentang apa ya, pengelolaan uang ada ya, terus tentang prioritas ya, dan prioritas kamu juga. Oke, selanjutnya ada Jupiter di Cancer ya. Jupiter sedang ada di Cancer, di mana Cancer adalah rumah ke-6 dari Aquarius. Ini bicara tentang keberuntungan dalam pekerjaan harian ya, atau kesehatan, pelayanan ya. Bisa juga dapat dukungan dari atasan atau rekan kerja untuk kamu di minggu ini ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada Mars di Gemini ya. Gemini itu adalah rumah kelima ya, dimana rumah kelimanya Aquarius ini bicara tentang energi tinggi ya, dalam hal kreativitas, percintaan atau anak-anak ya, tapi juga bisa memicu emosi atau drama dalam cinta. Ingat ya, Mars ini planet perang soalnya ya. Oke, jadi nggak usah lah ya kalau udah kerasa mau jadi ada drama ya, stop aja ya. Oke, kemudian ada Venus yang berada di Leo atau rumah ketujuhnya Aquarius, bicara tentang harmoni dan daya tarik yang kuat dalam hubungan dan juga kemitraan atau kerjasama ya. Ini cocok buat memperkuat pasangan sih sebenarnya ya, minggu ini timingnya pas. Selanjutnya ada Merkurius di Virgo atau rumah ke-8-nya Aquarius ya. Ini bicara tentang pikiran fokus pada rahasia. Jadi pikiran kamu lagi fokus sama sesuatu yang sifatnya rahasia-rahasiaan ya. Kemudian bicara fokus juga pada keuangan bersama, pada perubahan yang mendalam ya. Nah, di sini adalah menunjukkan bahwa ini waktu yang tepat buat kamu melakukan perencanaan keuangan sih sebenarnya ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dari oracle-nya. Nah, kita lihat yang pertama ada kartu Well. Ini artinya sumber yang dalam, kebijaksanaan batin, potensi yang tersembunyi. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada Pearl ya. Pearl ini adalah hasil berharga dari proses yang panjang. Bicara juga tentang keanggunan dan perjalanan hidup ya. Oke, selanjutnya ada lagi Yacht. Nah, Yacht ini berhubungan dengan perjalanan mewah, kebebasan, arah baru, dan sebuah pencapaian ya setelah kerja keras kamu selama ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Kalau kita kombinasikan, ini pengaruhnya di bidang keuangan adalah yang pertama, kalau secara energi planet, Saturnus di rumah kedua itu memberi ujian dalam mengatur uang. Tapi ada Jupiter di rumah ke-6 yang mendukung kestabilan lewat kerja keras. Jadi ujian keuangan ini bisa teratasi melalui kerja keras ya, karena dengan kerja keras keuangannya bisa stabil. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada sumur, terus ada mutiara. Ini artinya ada hasil berharga yang bisa didapat dari disiplin dan menggali potensi dalam. Disiplin ini pengaruh dari Saturnus ya. Kemudian pesan mingguan buat kamu, jangan buru-buru investasi jangka panjang yang akan memberi kamu hasil soalnya. Jadi kalau misalnya kamu buru-buru pengen cepat lihat hasil, gampang putus asa, terus bertanya terus kapan ya ini ada hasilnya, kok gini terus ya, itu artinya kamu melekat pada hasil. Biasanya pada saat kita melekat pada hasil itu tidak akan terbuka pintunya ya, jendela dan pintu itu baru akan terbuka kalau kamu bisa melepaskan entanglement tadi ya. Oke, kemudian kalau bicara tentang pekerjaan dan karir, ada Jupiter di rumah ke-6 ya. Ini Jupiter di rumah ke-6, ini bicara tentang rezeki lewat pekerjaan dan pelayanan ya. Ada dukungan juga buat kamu dari rekan kerja atau teman-teman kamu ya. Nah, ada Mars. Nah, ini dia nih, Mars di rumah kelima yang bisa memberikan dorongan kreativitas di pekerjaan ya, karena kamu sedang bersemangat ya kan. Nah, tapi di sini juga kita lihat ada Yacht ya. Ini bagus banget loh. Ini arah karir bisa naik kelas. Ada peluang untuk perluasan atau ekspansi untuk karir ya. Artinya di sini kalau saya boleh kasih pesan ya untuk kamu atau saran, pekerjaan yang berkembang itu bakal bisa terjadi kalau kamu berani keluar atau melangkah dari zona nyaman ya. Seperti itu. Kemudian bicara percintaan, ada Venus di rumah ke-7. Ini adalah waktu yang harmonis dan penuh kasih ya, penuh cinta kasih sayang. Oke. Ada Mars di rumah ke-5 di mana cinta yang penuh keharmonisan dan kasih sayang ini ya rawan drama ya, walaupun penuh gairah, harmonis, penuh kasih, tapi karena ada Mars, di mana Mars ini dewa perang ya, ini rawan drama ya. Jadi kamu harus hati-hati. Pertama, jangan terlalu sensitif. Yang kedua, harus kamunya sendiri jangan sensitif, tapi kamu harus peka sama pasangan kamu ya. Oke, supaya nggak jadi drama. Oke, selanjutnya ada Pearl ya. Pearl ini bicara tentang hubungan makin dalam, makin berharga, jadi seperti mutiara yang terbentuk lewat ujian ya. Itu dia hubungan kamu gambarannya di minggu ini. Nah, pesan buat kamu itu adalah gini, hubungan itu bisa jadi lebih bermakna ya kalau kamu mau memberikan pengertian lebih ya, dan memang minggu ini upaya kamu itu akan membuahkan hasil ya, supaya hubungan kamu itu jadi lebih terasa apa ya, oh oke, this is mine gitu ya. Nah, kemudian untuk yang single, pasangan kamu tuh bisa ketemu nih ya, ada sosok serius yang bisa kamu temuin di minggu ini ya. Jadi ini bagus banget situasinya buat para Aquarius ya, mau yang single mau yang sudah berpasangan. Kalau hubungan sama keluarga, oke.
Saturnus di rumah kedua ini bicara tentang tanggung jawab ya, terkait keluarga, nilai tradisi ya. Terus ada Merkurius di rumah ke-8 ya, yang bicara juga tentang diskusi soal warisan atau keluarga ya minggu ini. Terus ada well, nah ada sumur. Berarti ada sumber kebijaksanaan dari keluarga ya, jangan abaikan nasihat orang tua ya kan. Kemudian kalau kamu mau belajar, keluarga kamu itu minggu ini bisa jadi tempat yang paling penting untuk kamu belajar ya. Omongan mungkin kamu akan ketemu orang tua atau orang tua kamu telepon terus dia menyampaikan sesuatu, itu ingat-ingat baik-baik karena dalam waktu dekat pesannya itu akan relate sama situasi kamu dan akan sangat membantu ya. Oke, kemudian bicara soal kesehatan, ada Jupiter di rumah ke-6 ya, nih Jupiter di rumah ke-6 ini mendukung pemulihan ya. Terus Mars di rumah ke-5 energi tinggi ya, namanya juga Mars, tapi hati-hati stres atau masalah pencernaan. Nah kemudian kalau kita lihat dari kartu ada Yacht ya, dan ini bicaranya tentang kebebasan dari beban ya. Ini kita bicara tentang melepaskan kecemasan ya. Jadi minggu ini adalah saatnya kamu melepaskan kecemasan, let it be ya kan. Kenapa? Karena semesta mendukung kamu, jadi kamu nggak perlu cemas, bakal berhasil kok, yakin aja ya. Saran untuk kamu dalam hal kesehatan, jaga pola makan, olahraga ringan ya. Terus udah gitu aktivitas yang membuat kamu merasa bebas gitu, lakukan saja ya. Apa misalnya kamu ngerasa bebas kalau lagi touring motor atau lagi nggak seberapa sih, cuman di jalan tol terus kamu nyetir ngelihat jalan terbuka di depan, nah gitu ya, itu nggak masalah gitu. Yang penting membuat kamu merasa bebas atau memberikan kamu rasa bebas, itu bagus banget. Buat apa? Buat menarik energi baik ya dari semesta di minggu ini, karena kamunya juga harus terasa lepas dari stres dulu gitu, baru energi itu bisa tuning in sama diri kamu dan kamu bisa tuning in sama energi itu. Kesimpulannya apa? Jadi kalau boleh disimpulkan, untuk Aquarius minggu ini, tema utamanya adalah menggali dalam. Ada sumur di sini. Untuk menemukan nilai berharga, mutiara. Lalu berlayar ke arah baru ya. Nah, keuangan kamu stabil kalau kamu mau disiplin ya. Ada potensi hasil besar di masa depan dari pekerjaan kamu atau dari kerja keras kamu ya. Terus soal pekerjaan, peluang kamu naik jabatan, naik level ya, dan energi kreatif kamu lagi bagus banget nih minggu ini. Terus percintaan, ada percintaan yang harmonis dan bermakna ya. Maknanya akan lebih baik, lebih dalam bagi yang udah berpasangan ya. Tapi juga kamu harus tahu, harus ingat bahwa di sini ada Mars, di mana peluang untuk terjadinya drama juga besar ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, maksudnya mau memuji tapi malah jadi ngenyek gitu ya. Nah itu kamu harus lebih hati-hati memilih kata-kata dan juga harus lebih peka terhadap perasaan pasangan ya. Kemudian masalah keluarga bisa jadi sumber hikmah untuk kamu. Pesan dari orang tua yang diberikan di minggu ini, catat baik-baik ya. Dan ada nilai-nilai lama yang juga akan diingatkan lagi sama orang tua atau sama orang dekat kamu ya. Itu kalau kamu turutin akan sangat berguna untuk pertumbuhan kamu nanti, serius deh. Nah udah gitu, bicara kesehatan cukup kuat ya untuk kamu Aquarius minggu ini lagi bagus nih dibandingkan dengan zodiak lain yang rata-rata itu pada ngedrop stres ya. Kalau Aquarius itu sebetulnya cukup bagus, tapi ada syaratnya, jaga stres dan pola makan, dah itu aja. Oke, itu dia untuk para Aquarius di minggu ini, semoga resonate ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Tolong dong bantu saya di like, di komen ya, dan yang belum follow atau subscribe silahkan langsung follow aja ya. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.